engkau tidak dingin dan tidak panas. Sudah dimunculkan ya, jangan terlalu fanatik ini ya, ayatnya munculkan dulu Ki. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, I know you. Nah kenapa kamu tidak sungguh-sungguh? Kira-kira gitulah bunyinya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Coba kita bandingkan rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Paulus itu dingin, berdarah dingin malahan. Kemarin baru saya ajarkan tentang Rasul Paulus kepada anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, cucu-cucu Anda. Kemarin tempatnya penuh sekali, dan di semua gereja kita di seluruh dunia kita live streaming Bible Study Eagle Kids. Paulus itu berdarah dingin. Dia pergi kemana-mana, khususnya di kota Damsyik, tangkepin tuh orang Kristen, jeblosin ke penjara, bahkan bunuh mereka. Petrus itu panas. Dia malah justru orangnya gegabah, emosian, potong telinga, dan gampang marah. Dan dia sangat-sangat zealous atau sangat-sangat bersemangat untuk Tuhan. Dia berapi-api banget. Malah justru menurut saya kadang-kadang apinya kurang hikmat. Yudas itu loh separuh-separuh, setengah-setengah. Dia nggak fanatik kemana-mana. Itu Yudas. Yudas itu cinta Yesus. Pengkhianat total? Enggak juga. Dia menyesal. Dia lemparkan 30 keping perak tersebut ke dalam bait suci, ke dalam bait suci. Dilemparkan ke inilah, dia lemparkan ke satu tempat. Lalu dia bunuh diri. Tipe orang suam-suam kuku yang gak fanatik ke kiri dan ke kanan adalah orang yang gimana ya? Orang yang kalau Kristen ya, dia karena kenal Tuhan, dia gak bisa pol-polan di dunia, gak bisa maksimal. Tapi di gereja dia gak bisa sungguh-sungguh juga, karena terlalu duniawi hati itu. Hatinya terlalu banyak dunianya, dia gak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati jiwa. Tapi nanti kalau di dunia, dia tahu surga neraka, dia juga gak bisa rusaknya itu brol-brolan. Yudas lah, cinta Yesus ya kagak, lumayan, tapi suruh benci Tuhan waktu dia sadari Yesus tidak bersalah, dia juga nggak tahan. Nggak ada orang yang suam-suam kuku atau nggak sungguh-sungguh berakhir baik. Semua pasti dimuntahkan dari mulut Tuhan. Mendingan Paulus yang berdarah dingin, dia bertobat sungguh-sungguh. Petrus yang berdarah panas, berhikmat nanti. Yudas, di mana dia? Kalau bukan berakhir di akal damar, tanah berdarah. Mungkin tidak terlalu ekstrim lah ya, tetapi tidak terlalu ekstrim selalu, nggak selalu ekstrim hasil akhirnya para suam-suam. Tetapi yang pasti mereka pasti akan keluar dari hadirat Allah, dan mereka pasti akan terpental dari rencana Bapa. Markus 12 ayat 29-30 ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang terutama di dalam hidup ini, hukum yang terutama kan, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau
terutama ialah, dengarlah orang Israel. Dengar itu bukan dengan telinga kuping kita saja, tapi dengan hati. Tuhan Allah kita itu Esa. Karena Dia satu, kita harus sungguh-sungguh. Kita tidak boleh bercabang. Jangankan minta yang luar biasa sama Tuhan. Lord, anoint me. Pertama-tama dalam kehidupan kekristenanku, tapi dalam bidang yang kutempuh, di jalan yang harus aku tempuh ini, Tuhan urapi aku. Someone once told me pada waktu saya masih sangat muda, belia, baru terima Tuhan. Usia rohani saya baru 1 tahunan. Ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya seperti ini, Philip, karena kamu ingin dipakai Tuhan, minta sama Tuhan pengurapan yang luar biasa. Itu seperti mencelikan mata saya. Iya. Saya nggak boleh sungkan. Kalau saya sudah taruh hidup di situ, Tuhan itu nggak keberatan kok untuk melimpahkan kekuatan. Justru jangan minta sama Tuhan kalau kita itu berdua hati. Yakobus berkata, orang yang dua pikiran tidak akan tenang hidupnya, 1, 2, doanya tidak akan terjawab. Jangan harap dia menerima apa-apa dari Allah. Tapi kalau kita hatinya tidak bercabang, kita bulat hati untuk Tuhan. Dan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita itu kita sungguh-sungguh 100% beri diri. Bilang sama Tuhan, ask of me, kata Tuhan. Tuhan bilang gini di Mazmur 2, mintalah padaku, kuberikan padamu bangsa-bangsa sebagai berusaha, suku-suku bangsa. I'll give you many nations. Jangan tanggung. Dan kalau Anda diurapi, minta hasil urapan itu. Hasil urapan itu bukan materi. Hasil urapan itu dampak kehidupan, impactnya, buah-buahnya, buah pelayanan, buah kesaksian Anda. Hasil pengurapan kita itu adalah penyertaan dan pembelaan Allah. Ask of me, mintalah, aku berikan kepadamu bangsa-bangsa sebagai milik pusaka. Saya ngomong sama Tuhan, anoint me Lord, use me Lord. Saya pernah menulis sebuah lagu tentang itu, tapi mungkin lagu saya sekarang itu, karena memang saya bukan orang yang khusus diurapi untuk cipta lagu, itu ada PAP. Saya ciptakan lagu, saya bikin lagu yang saya nyanyiin sendiri. Kata-katanya kurang lebih begini, choose me Lord, use me Lord, anoint me Lord, you can trust me to bring the good news to the world. Pilih aku Tuhan.